Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bersama di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa. Di kebaktian kita hari ini akan dilayankan perjamuan kudus sedunia. Tema ibadah kita hari ini adalah pulih dan bertumbuh dalam rahmat Allah. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tambubolon
dan sakramen perjamuan kudus dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari Bapak Ibu, sejenak kita menyimak tayangan Warta Lisan berikut ini. Bersama kita melepas rindu dan bertumbuh dalam iman melalui kegiatan Groto, Growing Together, yang akan diadakan pada hari Selasa 5 Oktober 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Kita akan bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God, gabungan semua wilayah, dengan pelayan firman Pendeta Rinto Tampu Bolon. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Ingin mengobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Bertemu dalam rindu, riang dalam usia indah. Persekutuan Usia Indah yang diadakan setiap hari Jumat pukul 10 pagi melalui Zoom dan YouTube. Mari Opa Oma, kita bertemu di dalam persekutuan rindu, riang dalam usia indah. Yuk, ditunggu ya. Anggota Jemaat GKI Taman Aries diundang untuk berpartisipasi dalam pencalonan penatua GKI Taman Aries masa pelayanan 2022-2025. Usulan nama-nama calon penatua dapat dikirimkan melalui Google Form yang telah dibagikan. Paling lambat Minggu 10 Oktober 2021 pukul 18.30. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam buklet pencalonan penatua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, selama bulan Oktober, kita akan merayakannya sebagai bulan keluarga. Saat ini, mari kita menyimak pembukaan bulan keluarga 2021 beserta setiap acara-acara yang telah panitia siapkan. Untuk itu, kita rayakan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Keluarga itu sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan buat aku. Keluarga itu unit yang terkecil ya dalam masyarakat. Keluarga buat aku, keluarga sebagai pelindungku. Kalau buat aku sih keluarga itu tempat kita bisa jadi diri sendiri. Keluarga itu satu kata sih, rumah. Shalom keluarga GKI Taman Aries. Bulan Oktober adalah bulan keluarga untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menyambut dengan penuh sukacita bulan keluarga 2021 dengan mengikuti rangkaian demi rangkaian acara yang sudah disiapkan panitia. Mari kita bersama-sama mengalami pemulihan di dalam keluarga dan bertumbuh di dalam Kristus. Bersama kita pulih dan bertumbuh. Berikut ini acara-acara yang dapat kita ikuti sepanjang minggu ini. Dan ikuti lomba-lomba menarik sebagai berikut. Serta jangan lewatkan webinar dengan tema Toxic Parenting pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 jam 10 pagi. Demikianlah warta lisan kegiatan gereja kita. Pembukaan bulan keluarga beserta seluruh kegiatan yang bisa Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian ambil bagian di dalamnya. Untuk warta selengkapnya, Bapak Ibu bisa membacanya di warta jemaat yang dapat diakses melalui WA. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk beribadah
dengan bersaat teduh sejenak. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju pada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengimani bahwa ibadah kita ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Keluarga adalah unit terkecil dalam gereja. Walaupun ia unit terkecil, bukan berarti relasi di antara anggota keluarga selalu dapat terjalin hangat, harmonis, dan damai. Ada banyak keluarga yang tinggal serumah, tetapi saling melukai dan terluka. Ada banyak juga yang bergumul sendirian menghadapi persoalannya. Banyak keluarga yang letih dengan situasi ini. Mereka hidup di dalam banyak pertanyaan. Kiranya melalui perjamuan kudus dan tema khotbah minggu pertama, Bulan Keluarga, pulih dan bertumbuh dalam rahmat Allah, kita semua diteguhkan kembali bahwa rahmat Allah selalu tersedia bagi pemulihan setiap keluarga. Ketika kita sama-sama menyadari bahwa keluarga merupakan rahmat Allah yang terdekat dalam hidup kita sehari-hari, sudahkah kita mempergunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan ini untuk merasakan pemulihan dan pertumbuhan di tengah zaman yang terus berubah ini? Marilah bersama-sama kita siapkan hati untuk datang kepada Allah. Kita rendahkan diri kita dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon penguatan dan pengampunan atas kelemahan manusiawi kita sebagai anggota keluarga.
Kita memohon rahmat-Nya untuk memulihkan kehidupan keluarga kita dimanapun keluarga kita berada. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah, di dalam kerahiman-Mu, Engkau merahmati kami dengan keluarga. Sejak kami dilahirkan dari dalam rahim, kami berjumpa dengan orang tua, saudara-saudara, sepupu, keponakan, om, tante, paman, bibi, dan keluarga besar lainnya, nenek dan kakek kami. Ketika kemudian ada banyak di antara kami yang memilih hidup untuk melanjutkan keluarga dengan pernikahan bersama suami atau istri, kemudian dirahmati dengan anak, cucu, cicit, kami menyadari kadang kami lupa bahwa semua itu merupakan rahmat Allah. Bahkan kadang ketika kami dipilih Tuhan untuk menjalani hidup sendiri oleh karena kematian, oleh karena berbagai faktor lainnya, kami kadang lupa bahwa ada anggota keluarga lainnya yang juga merupakan rahmat Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Kristus. Pulihkanlah kami, ya Roh Kudus. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyambut rahmat dan anugerah Allah yang telah menyapa kita semua yang telah menerima pengampunan dosa. Yohanes pasal 14 ayat 21 menyatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka, dalam duka kita
terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, pimpin dan tuntunlah kami. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami, memaknai sabda-Mu. Roh Kudus, berikan kami kekuatan, berikan kami satu keberanian untuk mengikuti apa yang akan firman Tuhan katakan, supaya kami bisa melangkah, bukan di dalam terang pikiran kami semata, tetapi lebih daripada itu, terang daripada firman Tuhan yang menerangi pikiran kami. Pimpinlah pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu
bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Jika kulihat langitmu, bulan dan bintang kau tempatkan. Siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Kau segala kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua menurut Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ke pasal 2 ayat 5 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat yang telah Ia taklukkan dunia yang akan datang,
yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dengan segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 10 ayat 2 sampai dengan 16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia."
ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepadanya tentang hal-hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam untuk saudara semua yang di Zoom, YouTube, yang di rumah, ataupun yang mungkin sedang ada di suatu tempat untuk beribadah pada saat ini. Pada minggu ini kita memasuki minggu ke depan bulan keluarga. Karena itu saya mau ajak saudara-saudara semuanya. Mari saudara-saudara, kita lengkapi diri kita selama sebulan ini dengan satu tema, pulih dan bertumbuh dalam kehidupan keluarga kita. Kita mau belajar untuk kembali memulihkan apa yang harus dipulihkan dan menumbuhkan apa yang harus ditumbuhkan. Minggu ini memiliki tema yang pertama, saudara-saudara, yaitu pulih dan bertumbuh dalam rahmat Allah. Minggu depan dan minggu seterusnya, saudara jangan sampai tidak ikut dalam ibadah. Karena tema dalam setiap minggu itu merupakan satu bagian yang berkesinambungan. Sehingga pada akhirnya nanti di akhir dari bulan keluarga ini, saudara akan mendapatkan satu bentuk lingkaran. Satu bentuk lingkaran yang menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita berkeluarga. Bagaimana pulih dan bertumbuh. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga, lalu kita mencoba untuk mencari sebuah inspirasi di dalam Alkitab. Maka ketika kita bertanya, keluarga mana yang bisa menjadi inspirasi di dalam Alkitab untuk kita bisa pegang, untuk kita bisa pelajari, untuk bisa kita contoh. Tapi kalau kita mencari saudara-saudara, maka sebagian besar mungkin bisa dikatakan hampir semua keluarga-keluarga
yang ada di dalam cerita-cerita Alkitab itu adalah keluarga-keluarga yang memiliki persoalan, saudara-saudara. Mereka hidup membangun keluarga, mereka hidup dengan persoalannya masing-masing. Kita ambil contoh misalnya, keluarga yang bagi orang Israel dikenal sebagai nenek moyang. Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita kenal 3 tokoh ini, saudara-saudara. Tokoh yang luar biasa. Bahkan Abraham menjadi tokoh yang dianggap sebagai bapa orang beriman. Tetapi coba kita perhatikan keluarganya, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa baca itu. Ketika berbicara keluarga, apakah keluarga ini ada keluarga yang sempurna, yang tidak memiliki masalah sama sekali? Ternyata tidak, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana kehidupan keluarga Abraham. Keluarga Abraham memiliki pergumulan yang tidak mudah. Ada pergumulan tentang anak, ada pergumulan tentang rumah tangga. Lalu kalau misalnya kita melihat anaknya Ishak, apakah keluarga Ishak juga keluarga yang sempurna? Keluarga yang tanpa persoalan, tanpa pergumulan jika itu yang kita pandang dan pahami sebagai sempurna. Tapi ternyata tidak juga, saudara-saudara. Keluarga Ishak memiliki persoalan, konflik antara anak dengan anak, dan persoalan juga terhadap mertua dan menantu. Lalu Yakub, bagaimana dengan Yakub? Apakah Yakub juga tidak memiliki pergumulan? Oh, tampak jelas sekali justru. Saudara bisa lihat, bisa baca itu. Bagaimana di dalam kehidupan Yakub, dia mengalami pergumulan. Berbicara tentang persoalan saudara, adik kakak, itu begitu kental mewarnai. Lalu bukan hanya persoalan itu, ada persoalan istri, ya, lalu persoalan anak-anak. Jadi kalau kita lihat, perhatikan saudara-saudara, tidak ada keluarga ini yang hidup mulus dari awal. Satu sisi, ini mungkin mengatakan pada kita, loh, bagaimana saya bisa belajar tentang sebuah keluarga? Kalau ternyata di dalam Alkitab, tokoh-tokoh itu pun memiliki keluarga yang bermasalah. Ada masalah di dalamnya. Lalu bagaimana saya bisa belajar? Pada siapa saya belajar lagi? Nah, mungkin itu satu sisi bisa seperti itu. Tapi di satu sisi lain, kita juga bisa berkata bahwa ternyata orang-orang yang beriman kuat ini, orang yang dekat dengan Tuhan ini, adalah juga manusia. Ketika dia memang menjadi manusia, maka ada pergumulan manusiawi yang dihadapi dan dijalani. Dan di satu sisi, itu juga memberikan satu kekuatan bagi kita. Oh, kalau begitu, kalau keluarga saya memiliki sebuah pergumulan, memiliki persoalan, berarti itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Kan di dalam Alkitab juga, Alkitab menceritakan bagaimana pergumulan-pergumulan mereka. Jadi di satu sisi, saudara-saudara, ketika saudara saat ini mengalami pergumulan, maka kita bisa melihat dan memandang dari perspektif itu. Oh iya, saya lagi bergumul dengan anak saya. Oh, saya ingat, memang ada di dalam cerita Alkitab pergumulan tentang orang tua dengan anaknya. Oh, saya punya pergumulan dengan mertua dan anak mantu. Oh iya, memang ada cerita itu di dalam Alkitab. Oh, saya punya pergumulan dengan rumah tangga. Oh ya, memang ada cerita itu di dalam Alkitab. Lalu kalau begitu, apa yang saya harus belajar? Maka disinilah kita melihat, saudara-saudara, apa yang membuat keluarga ini menjadi berbeda. Ketika mereka menghadapi sebuah pergumulannya, perhatikan jangan sampai berhenti di situ, tapi perhatikan ujungnya. Bagaimana perubahan yang terjadi? Bahwa di ujung-ujung itu, bahwa di dalam perjalanannya, ternyata keluarga ini mengalami pemulihan-pemulihan, saudara. Abraham mengalami pemulihan. Ketika di hari tuanya, dia merasakan bagaimana Ismail dan Ishak itu bersama. Memperhatikan dan mempedulikan dia. Ketika Abraham meninggal, Ismail dan Ishak bertanggung jawab terhadap pemakamannya. Ada pemulihan hubungan ternyata. Ada pemulihan relasi. Lalu bagaimana dengan Ishak? Bahwa Ishak juga.
Esau yang anaknya itu yang memiliki pergumulan tentang keluarga, pada akhirnya juga mengalami kesadaran, melakukan sebuah pemulihan rekonsiliasi juga di dalam kehidupan keluarga. Lalu bagaimana dengan Yakub? Yakub yang memiliki banyak persoalan, pada akhirnya juga saudara-saudara dipulihkan. Hubungan dia dengan saudaranya dipulihkan. Hubungan dia dengan anak-anaknya, anak-anak dengan anak-anak kemudian dipulihkan. Dan ini memberikan satu pesan bahwa di dalam ketidaksempurnaan, di dalam setiap persoalan, setiap pergumulan dalam keluarga kita, setiap luka-luka, setiap hal-hal yang terjadi dalam keluarga kita, kita diyakini, belajar dari kisah mereka bahwa selalu ada rahmat Tuhan yang memulihkan. Jadi kalau saudara-saudara punya pergumulan saat ini, selalu berpikir, hadapi pergumulan itu dengan satu keyakinan iman. Tuhan, saya percaya ada rahmat yang memulihkan kehidupan ini. Tuhan ada rahmat yang memulihkan hidup saya. Tuhan ada rahmat-Mu yang memulihkan, yang tersedia untuk kehidupan rumah tangga dan anak-anak dan saudara bersaudara. Apa rahmat Tuhan yang disediakan saudara-saudara? Dari pembacaan kita ini ada 3 rahmat yang diungkapkan di situ. Tuhan menyediakan rahmat itu. Kalau kita membaca dari perjanjian lama, dari kisah penciptaan tentang Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan Hawa ya dalam kehidupan Adam. Ada rahmat yang pertama di situ. Rahmat apa? Itu disebut dengan rahmat Ezer Kenegdo. Itu adalah rahmat saudara-saudara. Ezer Kenegdo itu artinya apa? Penolong yang sepadan. Tuhan menghadirkan sesungguhnya dalam keluarga itu seorang Ezer Kenegdo. Setiap orang itu seharusnya menjadi Ezer Kenegdo. Tetapi ada sesuatu yang menarik saudara-saudara. Ezer Kenegdo itu penolong. Kata sepadan itu, Kenegdo itu. Ya, Kenegdo itu memiliki arti bukan sebatas berdamping saudara. Sepadan itu bukan berarti berdamping. Yang menarik adalah bahwa Kenegdo itu berarti itu adalah berseberangan. Wah, ini luar biasa. Tuhan menghadirkan orang yang berseberangan. Jadi Hawa dihadirkan Tuhan untuk Adam itu berseberangan saudara. Kenegdo itu opposite ya, berseberangan. Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya Hawa itu ada di samping mengikuti, tetapi dalam bahasa Ibrani diungkapkan bahwa Hawa itu dihadirkan Tuhan tengah-tengah kehidupan Adam itu berseberangan. Maksudnya apa saudara-saudara? Bahwa maksudnya dihadirkan di situ Hawa memiliki apa? Kemampuan untuk apa? Untuk mengatakan ya, mengatakan tidak kepada Adam. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka untuk saudara-saudara ini bermusuhan, berseberangan, berhadapan seperti ini. Itu bukan dalam rangka untuk berkelahi. Jadi diciptakan bukan untuk berkelahi, berhadapan, berseberangan untuk apa? Untuk saling menolong saudara. Untuk saling menolong. Jadi Hawa itu dihadirkan untuk membantu, menolong orang yang ada di hadapannya. Ketika dia keliru, maka dia bisa menyampaikan sesuatu jalan, satu persepsi yang lain untuk menolong. Ketika dia mengatakan dia mendukung, ketika apa? Ketika orang yang ada di depannya ini itu memberikan satu pemahaman yang perlu dibangun, didukung, maka orang yang di depannya ini dia akan mengatakan, ya saya mendukung engkau. Jadi dalam satu sisi, orang yang ada di berhadapan dengan kita itu adalah sebuah rahmat yang Tuhan hadirkan. Jadi kalau saudara, suami istri itu berhadapan, jangan lihat dia sebagai musuh, tetapi lihat dia sebagai Ezer Kenegdo. Penolong yang berhadapan. Penolong yang membukakan pikiran. Penolong yang menolong supaya kalau saya ternyata salah, maka dia akan menolong saya untuk tetap berada di jalan Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami perbedaan pandangan, di dalam keluarga ini seringkali terjadi. Suami istri mengalami perbedaan pandangan. Ada persoalan saudara berhadapan. Tapi firman Tuhan bilang, ingat, jangan hanya berhadapan saja. Tetapi berhadapanlah sebagai seorang Ezer.
sebagai seorang penolong. Ya, kenegdo itu sering dipakai sebagai menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada co-warrior seperti itu. Jadi pahlawan, ya, suatu yang memiliki kekuatan seperti seorang tentara, memiliki kekuatan untuk menolong melakukan sesuatu. Ini rahmat. Jadi lihatlah, yang pertama rahmat yang Tuhan sediakan untuk memulihkan, untuk menumbuhkan keluarga kita. Tuhan hadirkan Ezer Kenegdo, penolong yang berhadapan dengan kita untuk bersama dengan kita melakukan sebuah pertumbuhan dalam hidup kita. Itu rahmat. Suami, istri, suami mungkin terluka, kesal. Kenapa ini berdebat terus begitu ya? Istri juga ngelihat suaminya berdebat terus. Kalau hanya itu belum menjadi Ezer. Tapi berhadapanlah satu sama lain sebagai, sekali lagi, seorang penolong. Lihat apa yang harus saudara lakukan. Lihat apa yang harus saudara tolong. Ketika saudara berhadapan dengannya, saudara bisa melihat keseluruhannya. Saudara bisa melihat mana panggilan Tuhan untuk saudara lakukan. Dan itu adalah sebuah rahmat. Lalu yang kedua apa saudara-saudara? Yang kedua, kalau kita membaca di situ, di dalam perjanjian baru, dalam Injil, maka berkeramat yang kedua itu yang Tuhan sediakan adalah rahmat berkat. Berkat di sini, eulogeo dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani disebut barakah. Jadi Tuhan menyediakan berkat buat keluarga. Tuhan memeluk keluarga itu seperti dia peluk anak-anak. Anak-anak itu menjadi simbol dari suatu kelemahan di situ. Dia Tuhan merengkuh orang-orang yang mungkin ditolak, dianggap lemah di situ. Jadi ketika saudara berada di dalam situasi yang menjadi seperti anak-anak itu, saudara merasa bahwa saudara merasa sendiri, merasa diabaikan, merasa yang lain terluka di dalam keluarga itu, maka ada rahmat untuk saudara. Ada rahmat dari Kristus. Kita menjadi anak kecil yang tak berdaya mungkin. Tetapi tangan Tuhan itu peluk kita. Bukan hanya peluk. Mungkin keluarga kita sedang mengalami keterpurukan. Dalam berbagai aspek. Mungkin hubungan saudara bersaudara mengalami persoalan konflik yang besar. Dalam berbagai aspek. Kita terluka saudara. Kita meratap, kita menangis. Kita diabaikan, kita diasingkan. Kita tidak dianggap, kita dilecehkan oleh yang sekitar kita. Tapi hari ini saudara, jika saudara merasakan itu, jadilah seorang anak. Milikilah hati itu. Supaya saudara bisa rasakan rahmat yang tersedia buat saudara. Buat keluarga saudara. Rahmat, barakah, berkat. Tuhan peluk dan Tuhan berkati. Ada tersedia selalu berkat itu. Ada selalu tersedia rahmat itu. Sebuah pelukan yang hangat untuk memulihkan kehidupan. Lalu yang ketiga saudara-saudara, rahmat apa yang disediakan? Kalau kita membaca di dalam pembacaan ketiga tadi Ibrani, maka kita mendapatkan rahmat yang ketiga. Kita belajar di situ, ada rahmat pertolongan. Ada rahmat kuasa Kristus. Kristus berkuasa memulihkan segala sesuatu. Dia menciptakan, itu dikatakan Ibrani. Dia menciptakan. Kalau dia menciptakan, maka Yesus pun berkuasa untuk memulihkan. Kalau Yesus berkuasa menciptakan saudara dalam rahim, menenun saudara dan saya dalam rahim, maka dia juga berkuasa untuk memulihkan relasi yang ada. Yesus punya kuasa itu. Dan kuasa itu diberikan sebagai sebuah pertolongan untuk kehidupan kita. Jadi kalau saudara merasa bahwa sudah berakhir hubungan keluarga saudara, sudah pada titik-titik yang sudah di ujung, saya mau sampaikan dari teks ini saudara. Jangan berkata bahwa itu adalah ujung daripada perjalanan relasi dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Karena Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu. Ada pertolongan untuk kehidupan, pemulihan kehidupan keluarga kita.
Lalu kemudian cuman ada satu catatan yang saudara kita harus ingat. Dan ini yang dikatakan sangat keras oleh Yesus dalam Injil Markus itu. Apa yang membuat rahmat itu tidak dirasakan dalam kehidupan kita? Apa yang membuat rahmat itu seolah-olah kita berkata dalam segala persoalan keluarga, Tuhan, mana pemulihan bagi keluarga ini? Mana Tuhan pemulihan bagi luka-luka? Mana Tuhan pemulihan bagi kemarahan-kemarahan yang ada ini? Saudara terus berhadapan kenekdo tetapi tidak menjadi penolong satu sama lain. Kenapa? Padahal Tuhan hadirkan untuk menjadi penolong. Yesus katakan dengan keras kepada orang-orang Farisi. Rahmat itu tidak engkau akan rasakan dan tidak engkau akan hidupi melalui kisah perceraian itu. Karena apa? Karena ketegaran hatimu. Pemulihan tidak terjadi bukan karena Tuhan tidak memiliki rahmat untuk kehidupan keluarga kita. Hubungan saudara bersaudara tidak bisa dipulihkan bukan karena tidak ada rahmat untuk mereka. Hubungan suami istri tidak bisa dipulihkan bukan karena tidak ada rahmat Tuhan. Hubungan anak dan orang tua itu tidak bisa dipulihkan bukan karena tidak ada rahmat dari Tuhan. Setiap hubungan yang ada dalam keluarga kita, luka-luka itu tidak bisa dipulihkan bukan karena dia tidak memiliki rahmat Tuhan. Tapi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan, jika sampai saat ini pemulihan itu belum terjadi, jika sampai saat ini saudara masih memiliki hubungan yang jauh dan renggang dengan saudara yang lain, jika sampai saat ini suami istri, saudara menjadi suami masih jauh memiliki konflik yang terus menerus orang tua, maka ingatlah hari ini saudara, rahmat itu tersedia. Tapi cobalah, mari kita cek dalam diri kita. Mungkin yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar terjadi. Saudara dan saya memiliki ketegaran hati untuk dipulihkan. Ini masalah utamanya saudara. Mau dibilang apapun, mau disampaikan apapun, selama kita memiliki ketegaran hati. Degil dibilang bahasa itu ya. Ada orang terluka gak pulih-pulih karena dia apa? Karena dia tegar mempertahankan kemarahannya. Ada hubungan yang gak pulih-pulih karena apa? Karena dia tegar mempertahankan pikirannya. Dan itu adalah orang yang degil dibilang. Bapak Ibu tahu artinya ketegaran hati. Ketegaran hati itu memakai kata skelo. Skelo kardia. Skelo itu tegar, degil. Ya, orang itu susah untuk dibilangin. Kardia itu hati, pikiran, putusan, niat, hasrat. Jadi orang ini mempertahankan sesuatu seperti itu. Bahwa pemulihan tidak terjadi karena apa? Karena memiliki skelokardia. Skelokardia ini ciri daripada apa saudara? Orang yang berbuat dosa dan dia terus-terus melakukan dosa itu. Itu orang yang tegar hati. Dan itu persoalan orang Israel. Berulang kali disampaikan. Kenapa kamu gak pulih-pulih? Kenapa? Kenapa kamu terus melakukan kemarahan-kemarahan, kesalahan-kesalahan? Karena kamu memiliki skelokardia. Kamu hidup dalam skelokardiamu. Kamu hidup dalam ketegaran hatimu. Kau tidak bisa datang untuk apa? Untuk melihat kehidupan. Untuk datang untuk apa? Untuk membangun sebuah relasi yang baru. Kau tidak bisa memulihkan. Kenapa? Karena rahmat Tuhan itu harus bekerja pertama-tama di dalam hatimu. Pemulihan itu terjadi apa? Rahmat Tuhan itu yang tersedia itu membutuhkan sebuah hati. Hati yang menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Karena dengan demikian orang akan datang. Ketika orang melakukan kesalahan terus-menerus, keras kepala, degil. Sampai kemudian tawar terhadap kebenaran Tuhan, rahmat Tuhan.
maka dia akan terus hidup seperti seorang yang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Yang dibutuhkan apa? Rahmat ini yang dibutuhkan adalah sebuah kesadaran untuk mengalami pertobatan. Seperti seorang pendosa juga. Pendosa dalam pengertian apa? Ketegaran itu ya. Ketegaran hati. Mempertahankan, memiliki ketegaran hati. Itu seperti seorang yang mempertahankan dosa di dalam dirinya. Skelokardia. Ketegaran hati. Itu yang menjadi penghambat pemulihan saudara. Menghambat rahmat Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, balik lagi kita sekedar. Apa yang membuat Abraham keluarganya pulih? Apa yang membuat mungkin Ismail, kenapa Ismail dan Ishak tidak berkelahi di ujung sana? Ketika bapaknya mau meninggal ada banyak keluarga yang berkelahi. Ketika orang tuanya mau meninggal ada banyak saudara yang berkelahi. Kenapa mereka malah bersama-sama? Karena itu, melepaskan skelokardia itu. Dia lepaskan ketegaran hati itu. Mereka mau hidup dalam rahmat, bukan dalam ketegaran atau kedegilan hati. Kenapa Yakub bisa pulih, saudara? Kenapa keluarganya bisa pulih? Kenapa hubungan Esau dengan Yakub bisa pulih, saudara? Karena Esau melepaskan skelokardianya. Yakub melepaskan skelokardia. Bagi mereka, hidup dalam rahmat Tuhan itu lebih indah daripada hidup dalam ketegaran hati. Kenapa, saudara? Mereka bisa pulih kembali. Karena mereka belajar untuk melepaskan skelokardia. Dan itu yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi ini. Kenapa engkau terus? Kenapa Musa memberikan surat itu? Karena engkau terus hidup dalam skelokardiamu. Kau terus hidup dalam ketegaran hati. Hari ini, kesempatan ini kita akan terima perjamuan kudus. Terimalah perjamuan kudus ini. Bukan dengan skelokardiamu. Terimalah dan mohonkanlah rahmat Tuhan untuk hidup keluarga. Suami-suami, saya mau sampaikan saat ini berdasarkan firman untuk saudara dan saya. Jika saudara saat ini tetap hidup dalam ketegaran hati untuk memulai sebuah pemulihan. Hari ini saudara, jadilah suami yang memohon rahmat Tuhan. Jangan jadi suami yang mempertahankan skelokardia. Karena saudara tidak hidup sukacita karena itu. Lepaskan. Jika saudara memang yang harus memulai membuka rahmat Tuhan masuk dalam hati. Jangan malu. Jangan sungkan. Karena rahmat itu lebih baik daripada kesungkanan. Rasa malu yang dipertahankan dan menghancurkan. Begitu juga saudara sebagai istri. Biarkan skelokardia itu lepas, saudara. Jadi istri, saudara mungkin ada banyak luka dan lain sebagainya. Saudara penuh kemarahan. Saudara mungkin sudah sampai pada titik melecehkan suami saudara. Apalagi karena krisis dan ada seperti ini. Pelecehan yang saudara lakukan itu tidak membangun rahmat Tuhan dalam hidup saudara. Ada lebih baik menjadi ezer kenegdo, berhadapan tetapi menjadi penolong. Anak-anak juga, saudara, ada orang tua mungkin saat ini ada masalah, konflik dan lain. Orang tua punya kebanggaan, kehormatan. Anak punya ego. Lalu saudara mempertahankan itu untuk apa? Kalau rahmat Tuhan itu menjadi terhalang untuk hidup saudara. Lepaskan aja. Saudara tidak hidup karena skelokardia itu. Ketegaran hati itu. Pulihkan. Mantu, mertua, semua. Saudara bersaudara. Hari ini terimalah perjamuan kudus. Masuki bulan keluarga. Dan katakan, Tuhan, aku mau rahmat-Mu yang tersedia, yang memulihkan dan menumbuhkan hidupku. Sehingga aku bisa merangkul orang lain dengan rahmat yang sudah kumiliki. Amin. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halek langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang tiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Saudara juga bisa mendoakan hidup saudara dan juga keluarga saudara. Kita berdoa. Bapa surgawi Tuhan Yesus yang penuh dengan rahmat. Pada saat ini biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan, mengingatkan, menegur dan mengubah kami. Ya Tuhan, mungkin kami sampai saat ini terus mempertahankan ketegaran hati kami, sehingga pemulihan-pemulihan tidak terjadi di dalam hidup keluarga kami. Sehingga keluarga kami tergeletak di dalam luka kemarahan dan kekecewaan satu dengan yang lain. Sehingga kami tidak membuka pintu untuk rahmat Tuhan yang selalu tersedia. Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, biarlah firman itu mengubah hati kami. Setiap orang yang mendengar firman itu boleh disapa hatinya, disentuh hatinya. Sehingga pada saat ini kami berdoa dalam rangka memasuki bulan keluarga GKI Taman Aries ini. Ada banyak juga keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada banyak suami-suami yang dipulihkan. Ada banyak istri-istri yang dipulihkan. Ada banyak anak-anak yang dipulihkan. Ada banyak orang tua yang dipulihkan. Ada banyak menantu yang dipulihkan. Ada banyak mertua yang dipulihkan. Ada banyak saudara bersaudara Tuhan dipulihkan. Biarlah bulan ini menjadi bulan pemulihan juga bagi kami. Bagi keluarga kami. Sehingga kami menjadi keluarga yang ditolong untuk bertumbuh. Tuhan Yesus berkati. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu. Supaya mereka ambil bagian dalam proses pemulihan dan pertumbuhan ini. Melalui kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh gereja. Sehingga mereka ambil bagian untuk terus bisa mengisi hidup mereka dengan firman dan kebenaran-Mu. Tuhan berkati. Berkati setiap keluarga. Berkati mereka dengan rahmat-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap sahabat kami, baik itu yang kami kenal ataupun merupakan keluarga dari orang-orang yang kami kenal, yang saat ini terbaring sakit, yang saat ini mengalami proses pemulihan, yang saat ini yang mengalami mungkin sebuah proses pengobatan-pengobatan medis. Tuhan Yesus kami memohon, berkatilah semuanya. Tuhanlah yang memberikan rahmat-Mu untuk mereka semua. Bapa surgawi Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pelayanan gereja ini, GKI Taman Aries. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati hati dari para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami melayani, kami berhadapan untuk menjadi Ezer. Kami berhadapan untuk saling menolong. Kami bertatapan untuk saling membangun di dalam Tuhan. Tuhan biarlah memberkati pelayanan yang ada. Tuhan berkati semuanya. Bapa surgawi Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi ini. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih. Beberapa bulan yang lalu begitu menegangkan kami rasakan. Tetapi saat ini Tuhan, kami mengalami ada kelegaan-kelegaan. Sehingga aktivitas-aktivitas masih bisa dilakukan. Dan kemudian orang-orang yang terpapar pun mulai mengalami penurunan. Tetapi Tuhan Yesus yang baik, tolong ingatkan kami selalu, kuatkan kami selalu, mampukan kami selalu untuk tidak memakai pemulihan-pemulihan ini, kelegaan-kelegaan ini untuk menjadi liar dalam kelegaan.
supaya kami tetap bisa menyadari bahwa proses pemulihan ini masih berlangsung, belum selesai. Dan kami ambil bagian tetap dalam proses pemulihan bangsa dan negara dan negeri ini. Tuhan Yesus yang baik, berkati semua pelayan-pelayan yang mengambil tanggung jawab dalam pandemi ini. Berkati mereka, juga semua keluarga-keluarga pribadi-pribadi yang terkena dampak. Tuhan berkati, berikanlah jalan keluar untuk setiap orang yang sedang berjuang. Berikanlah pertolongan untuk setiap orang yang putus asa. Berikanlah Tuhan hikmat-Mu untuk setiap orang yang mengalami dampak dari pandemi ini. Dan berikanlah hati yang penuh belas kasih bagi setiap orang yang menikmati juga secara ekonomis situasi yang ada ini. Agar mereka boleh juga menjadi berkat di dalam kelebihan yang mereka miliki. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kalau kami saat ini akan menerima perjamuan kudus. Roh Kudus, siapkan hati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mau mohon rahmat-Mu. Amin. Umat yang kekasih, mari kita bersyukur atas berkat-berkat yang selama ini mencukupkan hidup kita dan menyatakannya dengan memberikan persembahan untuk pelayanan gereja kita. Dan inilah janji Tuhan bagi kita yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti yang dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Umat dapat mengirimkan persembahan langsung melalui rekening GKI atau dengan scan QRIS seperti yang tercantum di layar. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima dan melayakkannya untuk dipakai bagi gereja-Mu di tempat ini, agar semakin banyak dan luas dampak yang gereja-Mu lakukan bagi kehidupan jemaat dan dunia ini. Di dalam nama-Mu kami persembahan kami ini. Amin. Hidup yang telah kita jalani sampai saat ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Marilah kita yakini akan penyertaan-Nya yang tidak berkesudahan. Milikilah ketabahan di dalam setiap pergumulan kita, dan tetaplah memiliki pengharapan dalam Tuhan yang setia, menyertai langkah hidup kita masa kini dan masa yang akan datang.
dan bersama, kuasa-Mu sungguh nyata, Kau pulihkan segalanya. Hadapilah semuanya dengan rasa bersyukur, Dia selalu menyertai kita. Stronger, ayo move on. Don't forget to move on. Come on, stronger, ayo move on. Ayo move on. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah dan imanilah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu di dalam hikmat-Nya, agar engkau mampu memiliki iman yang teguh dan ketabahan dalam pengharapan akan Kristus Yesus.